Sedangkan aku dengar dari teman-teman gue lain, orang tuanya tuh ada yang nampar dia lah, ada yang ngusir lah, ada yang bilang kamu tuh mengecewakan lah, kamu we're disappointed at you gitu ya. Tapi orang tua aku nggak ada satupun kata-kata itu. Kita akan memulai sesi hangat bincang-bincang tentang parenting. Nanti kita ditemani penulis yang sudah kita nantikan untuk ketemu. Salam kenal, saya dengan Nugi dari Periplus. Saya di sini ditemani anak saya, anak Skenario. Jadi mohon maaf. Kita idenya adalah kita buka tentang affectionate parenting. Tahu anak saya tadi ingin ikut, saya bilang Kak Ania, izin ya Kak ya kalau anak saya tiba-tiba ikut menjadi salah satu aktor atau pemain di sini. Saya harap tidak mengganggu diskusi kita, tetap hangat. Nanti kita akan bagi 3 acara. Yang pertama adalah Periplus akan berbincang dengan Kak Ania lewat saya, moderator. Ya, sekitar 1 menit. Setelah itu kita akan buka forum Q&A atau forum sharing. Teman-teman bisa punya waktu yang banyak untuk bercerita, berbagi pengalaman, atau bertanya kepada Kak Ania. Yang ketiga, book signing. Dan book signing juga di sini. Nanti agar kita tidak berantakan book signingnya, nanti kita per saja. Nanti jangan bantu kan, jadi per aja. Lalu spesial hari ini, promo hari ini diskon buku 10% untuk buku Bang Ania yang Talk to You, plus 1 tote bag spesial yang Talk to You, dan ada 10% diskon juga untuk pembelian minuman di Cafe Yuri. Nah, sebelum kita mulai acara ini, saya mau membuka dengan sebuah cerita. Saya takut udah kalau punya kan sayang. Ini udah pesen. Aku mulai atas dulu ya. Masih cara juga ini dia. Terima kasih. Aku. Nah, saya bawa buku dokumen. Ini buku kesukaan siapa? Ya, silakan dulu. Jangan terlalu bersemangat. Buku dokumen ini pertama kali saya pikir hanyalah buku anak-anak. Tapi begitu anak saya pertama kali melihat dan dia membeli, kemudian saya mengoleksinya sekitar 14 volume, ada satu bagian yang ingin saya bagi-bagi di sini. Awalnya saya mau memfotokopikan, ada beberapa part yang menarik. Cuma kalau saya fotokopi kayaknya nggak abdul ya, kayak ngebajak ya. Saya mau berbagi cerita saja. Ya, kesukaan dan Oke. Terima kasih. Dokumen ini bukan sekedar cerita polisi anjing atau fiksi. Biar aku yang tanya. Itu adalah anjing polisi manusia. Terima kasih Mbak. Silakan duduk. Ada satu bagian di sini yang mengingatkan saya betapa pentingnya bukunya Mbak Ania. Ini akan saya bukakan satu adegan. Aku mau pilih mana-mana. Nah, ini chapter 3. Ya, yang 3 ya. Oke. Di sini ada sebuah pertanyaan. Ini persis yang terjadi orang tua sama anak. Ini papanya si kucing besar itu sedang jalan bersama si kucing kecil anaknya. Dia bertanya seperti ini papanya ya? Alright, kita punya banyak kerjaan loh, kata papanya kepada si anak. Lalu papanya menjelaskan, karena kita punya banyak kerjaan, saya nggak mau main-main ya. Apa kata anaknya? Why? Ya karena kita harus bekerja. Anak-anak yang mana anak? Dia bilang, why? Ya karena aku harus hidup, maka aku harus bekerja. Saya lagi, why? Ya karena aku harus punya rumah. Anaknya diam lagi, why? Lalu kemudian si papanya stres. Kamu ya, kamu tuh gimana sih? Dijawabnya dengan sangat polos, why? Kemudian ini sampai halaman belakangnya, si anaknya itu hanya bilang why. Kebayang nggak sih, paham nggak sih kita?
tiba-tiba kita lagi ngobrol sama anak itu nanya, kenapa? 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 Sampai kita nggak tahu harus ngomong apa dan diriting gitu kan ya. Aku juga suka bilang kenapa? Benar. Nah, buku ini menjadi buku yang sangat menarik bagi saya. Can I talk to you? Karena dulu saat saya masih SMA atau kuliah, ada satu lagu yang begitu fenomenal terhadap karena wanita ingin dimengerti. Saya bertanya-tanya, kenapa wanita ingin dimengerti? Setelah tidak lama itu ada langsung bikin lagu. Sentuhlah dia tepat di hatinya kan. Sampai akhirnya saya sadar, karena wanita ingin dimengerti. Dimengerti itu adalah didengarkan. Ternyata seperti itu. Dulu saya ngobrol sama istri saya, dia bertanya buku ini pada dasarnya adalah menjawab atau bahkan mengkritik teori Abraham Maslow, bahwa yang terpenting dari manusia itu bukan basic, tetapi kerinduan untuk didengarkan. Maka buku ini menjadi sangat bagi saya karena dibuka dengan salah satu frase yang menarik, kenapa ini? Karena didengarkan adalah kebutuhan dasar semua manusia. Maka saya bisa bilang kepada Ben, besok kalau bikin lagu, jangan karena wanita ingin dimengerti, tapi karena wanita ingin didengarkan. Dan saya rasa semua orang. Maka saya panggil ke depan Mbak Rania, tepuk tangan untuk Mbak Rania. Wah, ini ada Rania. Saya sebenarnya dan sedikit panik ini berdua anak saya. Kalau kebetulan sih harusnya kalau pengen mewarnai sama Bara ya. Tadi siapa yang trigger? Nugi ngomong, anaknya Melwin. Jujur. Siapa yang trigger tadi? Pasti banyak yang trigger kan? Masa ini sih aduh, kok gak dulu sih aduh. Pasti ada kan? Ya itu sebetulnya yang saya rasakan tadi. Ya takutnya teman-teman, orang-orang di sini tidak nyaman. Tapi ya bagi saya, kita hari ini ngomong soal affection parenting, bagaimana berrelasi. Maka persis buku ini sebetulnya can I talk to you conversation with my children, a mother's affection. Tetapi pada saat saya baca buku ini, bahkan saya bilang ke teman-teman ya, tidak mudah dapat buku ini ya. Karena waktu saya beli minggu lalu stoknya tinggal 2 di Jakarta. Dan saya harus rebutan untuk Kanada. Saya orang Periku saja untuk beli harus berebutan dengan membaca bukunya gitu kan ya. Akhirnya saya dapat beli buku ini, saya baca dalam waktu 1 hari saya baca. Saya ke Mbak Tania, Mbak ini kayaknya buku bukan Mother's Passion deh. Kayaknya Fathers juga boleh ya. Nah, saya mau buka dengan 3 pertanyaan. Langsung ke Mbak Tania. Yang pertama, semua adegan chapter di buku ini itu menarik karena kita bisa pick and choose whatever dia itu kita bisa pilih dari mana aja. Pertanyaannya ada, apa yang diadakan ya itu pernyataan juga. Bedanya adalah bahkannya memberikan setiap application itu adalah sebuah refleksi. Bahkannya saya nggak tahu apakah psikolog, saya nggak tahu apakah seorang peneliti, tapi bagi saya refleksi yang dikasih Mbak Tania mulai dari awal ngomong sama Galan, karena bagi saya tokoh-tokohnya kayak Galan daripada banyak Galanannya. Apa sih Mbak arti penting refleksi dari seorang orang tua kepada anak, dan bagaimana saya sebagai orang tua itu berefleksi? Ada tips-tipsnya nggak, Mbak? How to make a reflection? Oke, thank you so much. Sebelumnya aku mau mengingatkan teman-teman dulu ya, yang udah hadir ke sini, meluangkan waktu hari minggunya untuk datang dengerin kita, ketemu aku, Mingga, bukunya. Sebelum aku mulai, sebenarnya aku pengen mengajak kita aja sebagai dulu untuk kita memikirkan dan mengirim doa dan energi untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan saudara kita
sedang bersuka ya, sedang mungkin belum makan sama sekali selama 14 hari. Jadi luangkan 1 minggu itu untuk kita mungkin sebentar di doa, energi dan cinta untuk mereka semua. Kita mulai sekarang. Terima kasih. Thank you so much. Oke, menjawab pertanyaan di bagus banget ya. Refleksi. Sebenarnya aku nggak punya tips tertentu karena justru if you read my book, siapa yang udah baca bukunya? Udah selesai belum? Soalnya aku tuh kaget dan bukan shock juga tapi surprise dan amazed bahwa banyak orang yang katanya nggak suka baca buku itu cepet banget. Itu banyak banget aku dapat. Bahkan orang-orang yang nggak begitu terbiasa baca buku bahasa Inggris, mereka jadi baca dan selesainya cepat gitu. For me it's a good thing. Dan mereka biasanya bilang aku jadi pengen baca lagi ulang untuk benar-benar meresapi gitu. Jadi biasanya kan orang pertama baca mereka scanning doang gitu kan. Terus yang kedua mereka benar-benar mau masuk gitu ke dalam emosi gitu. Nah, justru buku itu waktu dibuat pertama kali nggak ada sense untuk ngajarin, untuk ngeguruin gitu ya, untuk menjadikan buku ini semacam self help itu nggak ada sama sekali. Justru waktu aku nulis buku itu sebenarnya lebih ke jurnal. It's my own reflection, betapa banyak kesalahan yang kulakukan, terutama di 5 tahun pertama aku menjadi seorang ibu. Jadi ada nggak yang pernah baca bukunya Dr. Shefali Sandani? Beliau adalah pakar dan pionir tentang conscious parenting. Nah sebelum aku ketemu dengan beliau secara virtual dan ikut kelas-kelasnya, ya aku itu adalah unconscious parent, gitu. Aku pertama kali baca buku itu dipinjemin sama ibuku. Kebetulan ibuku ada di sini, tepuk tangan dulu bacanya. Pertama kali baca buku itu dari beliau, dipinjemin. Nah, aku baru menyadari betapa unconsciousnya aku dalam mothering, dalam parenting, dalam mengasuh anak-anakku. Jadi aku hanya mengutamakan egoku, keinginanku, ambisiku, mimpi-mimpi yang belum terwujud. Itu semuanya aku curahkan ke anak-anakku. Berarti aku sangat unconscious. Nah, jadi waktu itu karena aku refleksi dari tahun ke tahun dan aku merasa sangat bersalah, aku menyadari banyak banget conversation yang berharga gitu. Dan satu demi satu conversation itu tuh sangat mengubah pandanganku, duniaku, perasaanku. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk mencatat. Nyatatnya manual aja, nggak usah pakai jurnal. Kan aku sudah nulis jurnal dari terus aku pindahin ke judul, tulis di Word ya, tulis di email. Malah kadang aku sering, karena namanya conversation sama anak itu sifatnya spontan ya. Jadi aku langsung catat di notes waktu di iPhone ya, langsung catat gitu. Karena saking aku nggak mau ketinggalan, lalu aku pikir lagi, aku baca lagi gitu. Tanpa terasa loh, bertahun-tahun aku kumpulin ratusan conversation itu. Iya benar. Dan pas aku baca lagi satu persatu conversation itu, aku nangis, aku ketawa, nangis lagi gitu. Terus aku, I came to this realization that wow, from this conversation alone yang sangat light, sangat simple, sangat naif gitu ya, betapa brought me so much healing dan brought me so much learning bahwa kalau misalnya aku tidak menyediakan lebih banyak ruang untuk dialog yang one on one, bukan dialog sekedar ibu sama anak ya, tapi dialog jiwa dan jiwa, aku akan kehilangan begitu banyak harta karun dalam hidup ini yang justru sebenarnya letaknya ada di anak-anak tuh, bukan di harta, bukan di materi, bukan di kehidupan, bukan di jabatan. Itu semua sifatnya kan temporary ya. Tapi hubungan dengan anak itu menurutku adalah investasi yang sesungguhnya. Makanya aku suka lucu kalau ada orang tua yang kayak, wah aku sekarang udah gak mau sama aku pas gede ya, udah dewasa. Ya kamu ini gimana waktu kecil? Did you create that kind of conversation yang kalian bisa petik lagi di masa tua atau enggak? Nah tapi again ya, tipsnya bagaimana? Mungkin kalau yang udah baca buku itu, mungkin kalian akan notice ada yang namanya aku bertanya balik. Jadi pas mereka mengeluarkan topik atau memulai satu conversation, aku selalu bertanya lagi, what do you mean? Apa yang kamu maksud dengan itu?
coba bisa ceritain lebih banyak nggak? Tell me your thinking, itu biasanya aku tuh. Tell me your thinking, jadi artinya coba kasih tahu apa maksudnya dengan itu. Lalu aku tanya juga perasaan mereka, karena buat aku perasaan dan pikiran sama pentingnya. Gitu. Jadi banyak orang yang masih mengesampingkan perasaan karena dianggap tidak logis, terutama bapak-bapak nih. Bapak-bapak masalahnya itu nggak logis, itu nggak masuk akal. Tapi manusia kan nggak cuma terdiri dari akal. Manusia terdiri dari akal, pikiran, dan jiwa. Nah, the moment aku menyadari bahwa anakku adalah jiwa, itu udah nggak ada hierarki umur, hierarki gender, hierarki generasi, itu udah nggak ada. Aku memandang dia sebagai seorang jiwa, sebuah jiwa. Dan kita kan nggak pernah tahu ya jiwa itu usianya berapa lama ya. Bisa jadi dia itu ada berapa jiwanya. And I believe anak-anakku jiwanya mereka also karena mereka bisa mulai bertanya dan mulai conversation yang begitu dalam yang aku sendiri kaget-kaget. Nah bayangkan kalau misalnya aku tutup conversation itu, aku nggak belajar apa-apa, dia juga akan merasa kesal sama aku dan nggak akan mau lagi ngobrol gitu. Jadi mungkin itu titiknya buat aku, turning point-nya. Aku menganggap anak-anak adalah jiwa, bukan sekedar anak kecil. Badannya aja kecil, kelihatannya naif gitu ya, tapi mereka adalah jiwa, jiwa-jiwa yang harus kita nourish, ngasih kasih sayang, cinta dan energi yang mereka harus dapatkan. Itu lebih. Terima kasih Mbak. Kayaknya saya nggak mau bayarin nanya nih. Lebih baik waktunya buat teman-teman nanti bercerita ya, sama bertanya apa, berbagi pengalaman lah. Terakhir nih sebelum saya lempar ke ngomongnya. Beberapa minggu yang lalu saya nongkrong sama teman-teman saya. Ada satu fenomena yang saya takutkan sebetulnya, yaitu child free. Orang menikah tapi tidak punya. Ya saya tidak mengatakan baik buruk ya. Saya ngobrol dong sama beberapa orang yang child free. Alasannya pertama karena sangat ekologis ya. Sekarang itu ya mas, setahun itu anak kita bisa makan 1 ATM karena banyak residu di dalam macam makanannya. Saya nggak mau anak saya makan seperti itu. Yang kedua, saya nggak mau anak saya karena pendidikan yang itu jelek mas. Saya nggak tahu tahun 2050 nanti anak saya nggak punya pendidikan yang bagus. Daripada saya memberikan anak saya daripada yang jelek, pendidikan saya nggak usah punya anak. Saya masuk akal. Tapi yang kedua, ada orang yang bercerita ke saya juga karena anak itu dipandang sebagai beban finansial dan beban mental. Karena begitu punya anak yang dipikir adalah investment rupiah, berapa persen gaji harus saya potong untuk saya tabungkan untuk dia sekolah, untuk dia kesehatan, untuk dia nanti mungkin beli sesuatu. Tapi juga beban mental, anak itu beban. Pada saat saya membaca, kalau itu saya oke, tapi begitu saya membaca buku ini, saya merasa nggak fair. Setelah saya baca buku ini dengan percakapan jalan sama mamanya ya, saya merasa kayaknya anak nggak beban. Justru kadang orang tua tuh beban bagi si anak loh. Serius loh. Justru saya itu beban anak saya. Anak saya tuh habis ini dia pemain VR di Passes. Gara-gara saya ada acara dia jadi nggak bisa main loh. Ya kan ya, dia kan dididik untuk situ bermain kan ya. Itu bapaknya kerja hari ini. Kemudian harusnya dia bisa bekerja sama orang tuanya. Orang tua harus bekerja selama 8 jam. Poinnya adalah gini, saya pengen buku ini menjadi buku wajib yang dibaca anak-anak Gen Z. So, change the mindset that children bukan beban loh. Dan mungkin nggak sih Pak sebetulnya, karena kok makin kesini makin banyak anak-anak yang saya temui yang usia 20-an tuh merasa, gue mau nikah, gue mau punya anak. Dan saya merasa benar, buku itu terjawab ketakutan loh. Ini selalu buat beban. Oke nggak sih Pak sebetulnya? Apa yang saya tadi sampaikan? Iya menarik sih, karena again ya balik lagi, orang-orang masih banyak memandang punya anak itu balik lagi, kalau dia memandang anak itu sebagai suatu komoditi, ya of course akan jadi beban, karena yang dia pikirin cuma beban finansialnya, ya kan? Sekolahnya mahal, pakai baju, makan, dan segala macam. Tapi kan masalahnya punya anak itu bukan sekedar ngasih makan, bukan nyekolahin, ngasih rumah, itu kan semua sifatnya fisik ya. Dan temporary lagi sekali lagi itu semua juga nggak akan ada artinya gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat anak itu adalah sebuah titipan anugerah dari Yang Maha Kuasa,
ada pesan yang dia bawa untuk kita bertumbuh, untuk kita evolusi, untuk kita transformasi. Anak itu ya kita akan bisa melihat anak itu bukan komoditi. Justru itu adalah again bagaimana relationship kita berkontribusi terhadap dunia. Kalau kita mau merubah dunia, ya kita harus mulai dari rumah. Dunia ini tidak sempurna ya. Ada perang, ya ada bullying, ya kan? Di lingkungan terdekat kita ada operasi juga. Nah, kalau kita mau merubah pandangan kita terhadap itu semua, ya kita memang harus mulai dari rumah. Kalau misalnya kita masih melihat, oh anak ini harus dibentuk sedemikian rupa gitu ya, harus sukses, harus nanti gede, punya uang yang banyak gitu. Nanti wrong with that. Tapi kalau kita hanya berpikiran seperti itu, kamu tidak akan pernah kuat dan kamu akan selalu menyalahkan anak kamu kenapa dia berhasil. Sedangkan keberhasilan itu buat aku pribadi ya, tidak dipatok dan tidak diukur hanya sekedar dari kesuksesan dunia. Itu buat aku ya, makanya aku bilang di buku ini berkali-kali dan di author's note. Aku gak berharap orang-orang untuk setuju atau mendukung ideologi buku ini, tidak 100%. Aku udah expect itu. Ada orang yang tidak setuju, ada orang-orang yang punya value yang berbeda. Gak apa-apa. Justru the point of this book is to create conversation, is to create discussion, create dialogue. Karena kalau misalnya di rumah aja kita tidak membuka ruang untuk diskusi bersama anak yang terbuka, jujur, dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa, kita anak-anak kita itu nggak akan punya rasa percaya diri untuk membuka ruang dialog itu di luar. Jadi dia akan selalu merasa terbebani, akan selalu merasa tertekan, dan dia tidak menjadi bagian dari perubahan itu. Jadi kalau kita mau menciptakan anak-anak yang berani melakukan suatu perubahan, change makers, atau mereka berani melawan opresi, berani melawan hal-hal yang tidak adil, kita harus memperlakukan dia seperti itu dulu. Kalau dia berani mempertanyakan segala sesuatu di rumah, percaya deh, di luar sana dia akan punya rasa confidence itu untuk melawan untuk keadilan, untuk kebenaran. Karena nggak banyak yang berani. Dan buku ini salah satunya aku tulis karena aku punya motivasi itu. Maksudnya aku sangat punya mimpi bahwa generasi yang akan datang itu diasuh, dikasihi oleh orang tua yang lebih conscious, dikasihi oleh orang tua yang lebih menyadari bahwa antara anak dan orang tua sebenarnya sama-sama jiwa yang butuh belas asih yang sama. Only then kita bisa menciptakan generasi yang lebih baik. Terima kasih kakaknya. Nah sebelum saya lemparnya, kemarin ada podcast menarik nih yang kata istri saya ditanya ke saya, Panji Pragiwaksono diwawancarai sama Bu Fardilman. Oh, aku belum lihat tuh. Nah pertanyaannya gini lucu nih, ini dua bapak yang ngobrol. Kemudian si Gofar tanya kepada Panji Pragiwaksono, apa sih ukuran keberhasilanmu sebagai seorang ayah gitu kan? Jawaban dia simpel tapi bagi saya menohok dan saya nangis persis. Keberhasilan gua sebagai bapak adalah kalau di usia gua, anak gua 25 tahun ya, anak gua masih mau datang ke gua dan mau ngajak gua ngobrol, bahkan saat dia punya masalah dia masih mau ngomong sama gua sebagai bapaknya di usia anak gua 25 tahun. Itu keberhasilan gua sebagai bapak. Kayaknya saya disuruh nangis. Gila ya. Seperti itu orang berpikir keberhasilan itu anak sekolah tinggi-tinggi, S3, kerja di luar negeri. Tapi ternyata yang penting anak usia 25 tahun tuh masih mau ngobrol sama bapaknya itu very wah langsung terharu gitu juga ya. Makanya sudah gitu, apalagi saya baca buku ini ya, saya mengubah mindset itu langsung. Kalau anak saya ngobrol sama saya, kemarin Mbak, minggu lalu dia ngomong sama saya ke sekolah, dia cerita, manggil saya Dedi kan dia. Dedi, kenapa kita kesulitan naik motor? Sebenarnya tadi semua. Kalau saya yang lama, saya kan balik nanya, kenapa Mbak? Tapi gara-gara saya baca buku ini ya, saya jadi mengubah diskusinya. Saya jawab gini, memang kalau kamu naik motor, kamu tidak nyaman. Oh, tidak kok. Kalau aku naik motor, aku tidak bisa pegang handphone untuk lihat peta. Jadi ya sesimpel itu. Kalau saya tidak membaca seperti itu ya, kalau nggak ada buku ini, mungkin saya akan menyangka anak saya gengsi. Lalu bapaknya naik motor ke sekolah.
Tapi karena saya bertanya dengan modelnya Mbak Kania, oh dia tuh maunya pegang handphone tuh, hanya untuk melihat map, karena lagi suka melihat map. Terima kasih Mbak Kania, bukumu sangat mengubah mindset saya. Aku tadi mau nambahin mengenai child free ya. Balik lagi sebenarnya child free itu sesuatu yang pilihan hidup ya. Karena mungkin nanti aku mau bertanya kayak gitu ya. Karena kita percaya bahwa menikah itu adalah pilihan dan punya anak juga pilihan. Sebenarnya gak ada loh. Kalau kamu cari kita Al-Quran pun juga gak ada kewajiban menikah dan gak ada kewajiban punya anak. Itu pilihan. Cuman konstruksi sosial yang membentuk bahwa kita harus menikah dan kita harus punya anak gitu kan. Jadi jangan bikin apa ya suatu label atau patokan yang sama untuk semua orang. Nah tapi kalau misalnya balik lagi ke buku ini, justru mungkin orang-orang yang child free, karena ada beberapa readers dan temanku yang tidak punya anak ya. Gara-gara baca buku ini, mereka bilang mereka jadi menyadari the underlying trauma yang menyebabkan mereka nggak mau punya anak. Jadi mereka pikir mereka nggak mau punya anak karena practical reason aja, karena mahal dan segala macamnya berkisar dengan biaya. Tapi begitu mereka baca buku ini, mereka menyadari ternyata lebih dalam itu masalahnya. Nggak cuma sekedar biaya. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang mereka tidak bisa ungkapkan dan banyak ketakutan-ketakutan yang mereka nggak mau akuin yang terjadi di masa kecil mereka dan orang tuanya sendiri. Karena mereka sendiri 80% children who are child free atau parents atau orang yang child free itu hubungan dengan orang tuanya nggak baik. Jadi mereka sendiri hubungan dengan orang tua nggak baik, sehingga mereka punya trauma, takut punya anak, takut hubungannya juga begitu sama anak-anaknya. So that's what happened. Thank you Mbak Kaniana, kita buka sesi yuk. Tanya dong. Mas Tano akan membantu nih, Mas Tano yang pakai kaos nganggur makmur nih. Jadi bapak impian sebapak nih, nganggur makmur ya Mas Tano. Kita buka dua penanya dulu atau enggak? Satu, yang kedua, ada yang mau? Sambil nunggu, aku Mas Nugi, aku mau mengapresiasi dirimu. Sebenarnya sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, tolong kasih dulu mic-nya buat yang mau bertanya. Aku mau mengapresiasi dirimu karena aku senang banget waktu Nugi itu reach out ya ke aku, karena satu, Nugi adalah seorang laki-laki, dua, Nugi adalah seorang ayah, dan waktu aku menulis buku ini, aku nggak ada gender bias di kepalaku. Aku benar-benar ini buku ini dibaca sama siapa aja, bahkan yang belum jadi orang tua. Jadi waktu Nugi baca buku ini dan dia mengeluarkan begitu banyak perasaan tentang buku ini, katanya bahkan Nugi nggak tidur dari jam 2 pagi, dia nangis gitu ya. Aku tuh kayak ngerasa, wow, I think the book made it gitu, karena kita harus punya lebih banyak komunitas pembaca laki-laki yang baca buku-buku seperti ini, yang berubah afeksi. Karena justru kita itu lagi kekurangan afeksi dari laki-laki, afeksi maskulin. Karena semua energi maskulin feminin itu punya afeksi, cuman dari kecil diredam untuk tidak merasakan apapun ya. Laki-laki nggak bernangis, laki-laki jangan cengeng, dan segala macam. Nah, salah satu conversation yang aku paling suka di buku ini adalah apa? Iya, You Can Cry. Sama satu lagi tentang aku lupa judulnya ya, pokoknya mengenai konsen. Nah, tapi si You Can Cry itu aku suka banget. Kenapa? Karena dalam itu menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun aku mengasih contoh dan memberikan ruang untuk dia mengeluarkan emosinya, ternyata berbuah. Karena pada saat teman-temannya atau sahabatnya butuh menangis, di saat teman-teman yang lain mengejek dia menangis, dia satu-satunya temannya yang merangkul dia untuk bilang, kamu boleh nangis sama saya. Bahkan dia di put aside, ditarik nanti, lalu kamu mau nangis sekarang, cepat nangis, sekarang boleh, terus dipeluk, aku akan memeluk kamu. Lalu karena temannya itu terluka, nggak cuma terluka perasaan tapi juga terluka badannya karena dilempar bola, dia bawa dia ke nurse, ke UKS, dibawa UKS. Lalu dia temenin temannya sampai dia selesai diobatin. Lalu dia bilang, kalau kamu masih mau nangis, kita stay di sini, aku temenin kamu. Di saat dia pulang, dia bercerita tentang kisah itu. Aku gimana nggak nangis ya? Aku merasa, oh, bertahun-tahun aku mencoba untuk menyediakan safe space untuk dia. It comes down to that moment.
dia berhasil mengaplikasikan itu ke komunitas dia, ke sosial life dia, dan dia menjadi safe haven untuk teman-teman yang butuh berekspresi, terutama laki-laki, teman-teman laki-laki. So, thank you so much buat Tugi, tepuk tangan dong buat Tugi. Bikinnya mengambil bawah atau ya? Oke, selamat sore sebelumnya. Namanya Tugi dan teman-teman semua yang ada di sini. Thank you untuk kesempatannya, untuk bertanya. Saya Tia, dan sejujurnya saya juga belum punya anak dan juga belum menikah, kan? Tapi saya tertarik sekali dengan buku yang akan aku tulis ini, dan di part kedua sepertinya ya, di mana saya sempat membaca bahwa Galan itu sebenarnya berhenti taekwondo. Iya, saya sempat baca diskusi itu ya, dan di situ juga dari yang saya baca, kakaknya ini juga ada rasa seolah-olah anak ini berhenti dan kakaknya merasa gagal. Seperti itu, karena tidak bisa mempertahankan apakah ada yang salah selama ini gitu ya. Padahal dia sudah menekuni itu bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun, betul ya. Nah, di situ saya lihat juga Galan ini kan mengenal diri dia sendiri. Ini memang yang dia mau, hingga sampai akhirnya dia sendiri juga yang memutuskan untuk kembali ke taekwondo lagi. Ini mungkin simple thing, tapi saya ingin bertanya, belajar dari kakaknya. Ketika kakaknya merasa anak ini mau berhenti, kan otomatis kakak mungkin juga punya ego ya, dimana punya ambisi juga, bahwasannya kalau misalkan dia terus melanjutkan apa yang sudah ditekuni, kakak merasa berhasil dari orang tua sebagai supporter, dan juga banyaklah mimpi-mimpi yang mungkin kalau misalkan dia terus melakukan ini akan tercapai A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak berhenti melakukan itu, kakak kan berarti harus meregulasi emosi kakak juga ya. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya kakak ini bisa meregulasi emosi dan juga menekan ego diri kakak, dan kakak kan kalau dari buku ini saya lihat selalu mendengar bagaimana anak menyampaikan apa yang dia mau, yang dia rasakan. Tapi bagaimana kakak sendiri mengeluarkan atau menyampaikan apa yang kakak rasakan, dan pernah nggak sih ada di momen kakak juga berdiskusi dengan anak tentang apa yang kakak rasakan? Jadi komunikasinya dua arah. Thank you banget. Siapa namanya tadi? Iya. Iya, thank you, pertanyaannya bagus banget. Iya, ada yang udah baca belum Black Belt? Ada yang udah baca Black Belt ya? Jadi aku, karena mungkin aku udah belajar meditasi gitu ya, aku udah belajar bagaimana mengenal diriku sendiri. Jadi aku tuh belajar bahwa kalau anak itu men-trigger kita, ya, itu berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang belum selesai, unresolved. There's an unresolved trauma. Gitu. Nah, jadi waktu dia mulai membahas bahwa aku udah nggak mau sama taekwondo, aku kayaknya it's not for me. Udah langsung dong, kenapa? Gitu, udah panik gitu kan ya. Nah, lalu aku bertanya sama diriku, emosi-emosi ini artinya apa? Karena it's not about him, it's about me. Karena kalau it's not about me, aku gak akan ke-trigger. Gitu. Berarti kalau aku ke-trigger, makanya aku suka lucu kalau ada orang bilang gini, aku sih gak ada trauma apa-apa gitu, kayaknya ini baik-baik aja. Makanya, tapi lu gampang ke-trigger gak sama suami lu? Suka ke-trigger gak sama anak-anak lu? Sama bapak lo, ibu lo gitu? Masa gak pernah marah sama sekali? Gak mungkin kan? Gak pernah kesel gitu? Kedengaran ucapan orang gitu kayak kesindir, dikit-dikit kesinggung gitu? Gak mungkin kan? We don't live in this world like a robot, and we're not statues gitu. Nah, jadi waktu Galan mulai mempertanyakan kayak aku mau berhenti, aku udah urut, diskusi itu begitu intens. It was apa ya? It was causing some panic attack juga gitu, karena nggak suka dengan perasaan itu gitu. Kenapa aku nggak suka sama perasaan itu? Karena aku waktu kecil pernah gagal belajar piano gitu, dan aku harus mengakui itu dong. Aku pernah gagal belajar piano, aku pernah gagal lanjut berenang ikut tim club. Banyak hal-hal yang aku tidak sampai. Nah, begitu aku menyadari itu, aku jadi ngerti kenapa aku kesel anakku berhenti. Ternyata aku takut anakku mengulangi atau melakukan penyesalan yang sama di masa depan, gitu loh. Tapi begitu aku sampaikan ke mereka kalau aku tuh juga ada ketakutan itu,
Ya mereka bilang, you're not me and I'm not you. I'm not you, Mama. I know myself better than you. Dia bilang kayak gitu. Ini bener quote-nya, aku nggak ngarang. Dia bilang, I know myself better than you. Di situ aku tertampar. Bener juga ya. Kan dia orang, he is a person of himself. Ya kan? Dia nggak ada hubungannya, walaupun aku melahirkan dia pernah ada dalam kandunganku, tapi dia jiwa yang terpisah dariku. Dan jadi, untungnya pada saat pembicaraan itu sudah muncul, aku sudah mulai paham tentang bagaimana meregulasi emosiku, bagaimana memahami underlying emotion yang terjadi. Conversation itu jadi netral, tidak membuat dia merasa terintimidasi bahwa kamu harus melanjutkan taekwondo. Makanya lucunya, setahun setelah itu dia kembali ke taekwondo. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya pada saat itu aku memaksakan dia untuk lanjut taekwondo? Pokoknya Mama mau tahu kamu cari taekwondo, aku gak yang mahal-mahal gitu kan, biasanya gitu kan. Kamu banyak banget, kamu ikut gak tahu anak gak tahu diri gitu kan. Dasar gak tahu terima kasih, kamu itu pokoknya anak-anak kamu yang gak dijelasin loh gitu kan. Bener gak? Karena anak yang lain gak ada loh yang jelasin ini itu, kamu udah bersyukur deh ikutin les, sekarang kamu sampai selesai. Sampai mana sebenarnya? Sampai black belt. Anakku pada saat itu udah red belt. Sebenarnya tinggal berapa lagi belt tuh dia red belt. Tapi karena dia usianya masih 9 tahun waktu itu, untuk menuju black belt nggak tahu ada yang taekwondo nggak sih? Untuk taekwondo itu usia anak harus minimal 14 tahun. Jadi walaupun dia 9 tahun dia udah red belt, nggak semerta-merta dia bisa langsung ke black belt karena pencapaian menuju black belt itu panjang. Nah dia merasa I'm not gonna waste my time gitu. Bener juga sih gitu. Jadi kalau seandainya pembicaraan pada saat itu tidak positif, tidak harmonis, dan aku tidak memberikan ruang untuk dia diskusi, pencarian diri dia nggak akan terjadi. Bahwa ternyata dia menemukan bahwa keinginan pengen balik lagi ke taekwondo, kan itu kan datang dari dia karena aku menyediakan ruangan untuk dia reflect back ke dirinya. Bayangkan kalau aku paksa, mungkin dia udah kesal duluan. Even though maybe he want to go back to taekwondo, tapi bisa jadi dia udah kesal duluan. Karena it's my mother's ambition for me to do taekwondo. Gitu. Jadi balik lagi ke diriku pada saat itu, aku bertanya, anakku men-triggerku ini ada alasan, ada emosi apa? Ada perasaan apa yang muncul? Ternyata perasaan itu yang tidak nyaman. Karena aku teringat dengan kegagalan itu di masa lalu waktu kecil. Maka menyesal sekali tidak lanjutin piano, tidak tekun di berenang. Tapi again, hidup kita berbeda. Dan again ini aku selalu bilang ke teman-temanku yang anaknya sibuk les berenang, atlet segala macam dijabarin. Mereka bilang sama aku, gue ketrigger banget pas baca buku black belt, karena bagian black belt itu gue ketrigger banget karena berapa kali anak gue mau berhenti berenang, mau berhenti softball, mau berhenti macam-macam, mau berhenti gimnastik, tapi gue gak kasih. Tapi kok lo malah ngasih, dibanding gitu, gak terima dia. Jadi dia ketrigger. Tapi kan sia-sia dong gue udah bayar mana-mana gitu kan. Nah terus aku bilang, bisa jadi apa yang dia jalanin sekarang itu berguna untuk yang berikutnya. Jadi contoh, misalnya gini, anakku waktu kecil berenang, baseball, basket dan lain-lain, ya, segala macam olahraga gitu nih. Nggak semuanya ditekunin dong. Sampai sekarang ya yang masih ditekunin 1-2. Tapi apakah yang lain-lain itu jadi sia-sia? Enggak. Karena dari berenang dia jadi belajar endurance, dari taekwondo dia belajar disiplin, dari lari dia belajar learning to know their own pace. Jadi dari setiap kegiatan yang dia ikutin, itu mengajarkan dia dan memberikan dia bekal untuk kegiatan dan kehidupan berikutnya. Jadi gak ada yang sia-sia. Jadi berarti kayak dulu nih, aku contoh aja. Adikku, aku cerita kenal aku nih Mame. Jadi adikku pernah salah jurusan. Benar, ini tapi ada hubungannya sama black belt ya. Ada hubungannya sama conversation black belt. Adikku itu pernah salah jurusan. Jadi S1, S1-nya dia pernah ambil apa sih? Information system ya? Iya. Dia pernah ngambil information system di BINUS. Salah jurusan.
Kenapa dia tahu salah jurusan? Dia tidak bahagia. Itu udah patokannya ya. Kalau anak tidak bahagia untuk waktu yang lama, itu udah berarti dia udah salah arah. Tapi kesadaran untuk dia pengen berubah, itu kan nggak mudah ya. Dia takut ngecewain orang tuanya udah keluar uang, udah investasi, biaya SPP, bayar uang kakak dan lain-lain. Kan depresi ya untuk mikirin itu. Jadi dia mengurungkan niatnya, tapi one day dia nggak kuat lagi, dia bilang ke ibu saya, kayaknya aku salah jurusan nih mah. Gitu. Lalu ibuku, ya karena ibuku sudah bertransformasi, sudah evolusi, sudah belajar banyak hal, ya dia bilang, terus jadi mau gimana? Lalu adikku bilang, memberanikan diri untuk, aku udah tahu mau ngambil apa. This is not my place, aku mau ngambil apa. Lalu dia ambil jurusan yang memang dia pilih, dan ternyata membuat dia bahagia, dan ternyata dia lulus dengan cum laude. Salah satu lulusan terbaik di Kavi Binus di saat itu angkatannya dia. Nah, bayangkan kalau ibuku waktu itu tidak memberi ruang untuk dia gagal. Dan justru itu bukan kegagalan ya. Rejection is a redirection, berarti dia memang harus, untuk dia bisa ke situ, dia harus mengenal dirinya dulu kan, bahwa oh ini bukan yang tepat untukku. Harus dia rasakan, dan perasaan itu nggak bisa muncul dari orang tuanya. Nah, balik lagi ke black belt. Apakah waktu dia belajar information system itu jadi sia-sia? Tentu tidak. Dia jadi belajar tentang manajemen, dia belajar tentang logistik, dia jadi belajar banyak elemen-elemen yang kepake banget justru saat sekarang dia berkarir sebagai pekerja sendiri. Mudah-mudahan menjawabnya. Thank you. Berikutnya. Nah, aduh, mungkin sebelum pertanyaan mau saya thank you dulu kali ya sama Teh Tutul. Sebenarnya pengen banget datang dari acara buku yang pertama, tapi karena kerja jadi nggak bisa Teh. Jadi makanya sekarang pas tahu di Periplus ada, pengen banget datang dan datang akhirnya. Bisa ketemu Teh Tutul secara langsung, karena selama ini cuma ngeliat di Instagram dong ya Teh. Terus tiba-tiba Teh Tutul punya buku, karena sebelumnya dari Instagram tuh setiap kali Teh Tutul bersuara di story itu kayak ini benar banget, ini benar banget, ini benar banget. Nggak pernah terwakilkan sebelumnya Teh. Makasih loh. Iya. Udah dengerin bacotanku. Terus ternyata, aduh, Teh Tutul ngeluarin buku kayaknya udah harus banget. Sorry nggak beli di Periplus karena udah dari gelombang awal ya. Udah dari gelombang awal karena udah Tetap beli ya tapi ya. tetap beli kopi Teh langsung. Thank you. Yang aku suka banget yang part Teh Tutul sama Teh Lula ya, yang waktu Teh Lula lagi mau ujian, tapi dia nggak mau, dia bikin segala cara buat Kabur. gimana caranya kabur. Itu kayaknya relate banget. Aku juga udah punya anak, cewek dan cowok, walaupun masih umur 7 dan 5 tahun, cuma dari sekarang kan bibit-bibit ingin kabur tuh udah ada ya Teh ya. Kita udah sering kabur. Iya, jadi ngelihat apa yang Teh omongin di buku tuh kayak, aduh, thank you banget Teh Tutul udah mengalami atau udah berpengalaman duluan gitu. Jadi kita udah tinggal follow, kita nggak udah bagian gagalnya gitu ya. Iya banget. Nah, cuma pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa nego sih? Kita buka open discussion sama mereka kan jawabannya yes dan no ya, Teh ya. Sejauh mana kita intinya firm sama apa yang kita yakini memang baik untuk mereka, dan sejauh mana akhirnya kita bisa follow, oke deh kayaknya memang mungkin kita harus dengerin anak kita. Mungkin kalau anak kita begini lebih baik ini kita ikutin. Nah, benangnya itu yang kita kadang bingung sebagai orang tua. Oke, thank you. Thank you so much. Thank you for being here. Ini pertanyaan bagus banget ya. Karena aku sampai sekarang aku juga masih struggling menghadapi kayak gini-gini gitu kan. Mereka kabur lah, mereka nggak mau lah, mereka apa segala macam gitu ya. Nah, aku di rumah itu nggak punya reward and punishment. Ini aku terapkan semenjak mungkin ya semenjak aku pelan-pelan berubah menjadi conscious parent ya. Karena dulu aku dari reward and punishment banget, dikit-dikit grounded gitu, dikit-dikit hukuman gitu ya. Diambil ininya, nggak boleh itu segala macam. Tapi aku sekarang udah nggak ada reward and punishment, tapi aku sekarang memperkenalkan konsep consequences gitu. Jadi konsekuensi itu adalah kesadaran yang dia hadir dari dalam dirinya sendiri. Jadi aku selalu balik lagi bertanya, kalau kamu tidak melakukan itu apa yang akan terjadi? Kalau kamu tidak memenuhi itu, apa yang akan bisa terjadi? Karena kan sebenarnya yang tahu kondisi seutuhnya dia kan di sekolah. Kita kan cuma dengar cerita dia, tapi yang mengalami day to day itu kan dia kan. Nah jadi kayak contoh kasus Lula dia mau kabur dari channel assignment-nya dia itu, kan aku harus tahu dulu akarnya kenapa dia nggak mau. Ternyata dia memang nggak prepare kan.
dia kurang merasa prepare sehingga dia kurang percaya diri untuk mempertontonkan hasil karya dia dengan teman-teman kan. Nah jadi aku tanya lagi, konsekuensinya apa kalau nggak ikut assignment itu? Konsekuensinya kan dia yang tanggung, bukan kita. Nah di saat dia menyadari anak, nggak usah anak deh, kita aja, balik lagi ke kita ya. Kalau kita tahu ada suatu konsekuensi yang harus kita tanggung, kita pasti akan do the right thing nggak sih? Itu kan by conscience. We will do the right thing karena kita tahu konsekuensinya kita yang tanggung. Nah, itu harus ditumbuhkan di anak. Kalau misalnya kita dikit-dikit nyelamatin dia karena dia punya masalah, kita punya struggle, dia punya challenge, kita selamatin dikit-dikit. Conscience itu nggak tumbuh. Nah, kalaupun misalnya dia bilang, aku tetap nggak mau, ya nggak apa-apa, tapi katanya tanggung konsekuensinya karena I'm not gonna email your teacher and let you get away with it. Makanya aku bilang, gimana kalau kamu mengadvokasi untuk dirimu, kamu tidak melakukannya? Karena aku nggak akan mewakili kamu untuk bilang ke gurumu bahwa kamu nggak mau melakukan itu. Nah ini kan penyakit banyak masyarakat nih, anaknya sakit orang tuanya ngomong, ya kan? Anaknya nggak enak dikit orang tuanya ngomong, gitu kan? Terus anaknya kalah orang tuanya marah, ya kan? Di lapangan ya sebenarnya nggak punya lapangan golf, soalnya dulu golf. Jadi kalau anaknya kalah orang tuanya ngomel-ngomel sama panitia gitu kan. Nah jadi banyak banget anak-anak zaman sekarang yang nggak pernah dikasih merasakan ketidaknyamanan, sehingga mereka tuh maunya easy way out, instant gitu. Nah itu kan bahaya, nanti endurance dia di masa depan pendek gitu. Dia maunya cepat aja ya, mungkin ini karena kita terjadi ya korupsi dan lain-lain. Orang maunya cepat aja gitu. Nah aku tanya sama dia, ada nggak yang bisa kamu lakukan kalau kamu tidak mau? Makanya aku berdiskusi, mungkin nggak tulis email. Jadi kalaupun dia tidak mau, tetap kekeh misalnya dia tidak mau, ya dia harus menyelesaikan solusinya sendiri, which is dia tulis email. Nah, batasannya di mana? Aku selalu bilang, aku nggak akan membiarkan diriku, ya aku mulai dengan diriku dulu aja, karena buat aku parenting adalah di parent myself dulu. Kalau mama nih loh, if I don't want to do something, I will tell them honestly kenapa. Satu, and I will advocate for myself and I will be honest to them bahwa kenapa aku tidak mau melakukan itu, but I will never run away. Aku tidak akan pura-pura nggak tahu, aku nggak akan pura-pura bego, aku nggak akan pura-pura nggak lihat, tidak akan turn a blind eye. I will face it. Again, penyakitnya sekarang sama banyak pejabat, mereka nggak pernah tahu lebih curhat nih. Mereka melakukan kesalahan, mereka lempar tangan sembunyi, ya kan? Apa sih lempar ini sembunyi tangan? Lempar gue sembunyi tangan, aku tidak melakukan acknowledgement whatsoever. Nah, aku mau mengajarkan ke Lula bahwa if you don't want to do something, it's your decision, then you acknowledge. Harus mengadvokasi dirinya. Jadi akhirnya dia tulis email kan, aku attach emailnya di buku itu. Bagaimana dia menulis? Aku nggak ngedikte dia sama sekali. Dia nulis, aku tanya, do you know what to write? Dia bilang, I will try. Gitu. Lalu dia draft. Pas aku lihat, wow, draft pertamanya udah bagus banget. Udah strukturnya udah direct. Dia menyapa gurunya dengan baik. Lalu dia bilang dia nggak mau, ya kan? Lalu dia kasih solusinya. Jadi bukan cuma sekedar komplain, bukan cuma sekedar nggak mau. Dia akan bilang, oke, saya nggak mau perform di depan umum, tapi saya akan tetap melakukan assignment itu, saya record. Atau gimana kalau kita bikin grup aja, jadi nggak di umum, gitu. Nah jadi kita harus memberikan ruang untuk anak itu mengerti konsekuensinya sendiri. Kedua, memberikan solusi. Diskusinya itu kan harus ada semacam apa ya, semacam trigger untuk dia tuh, oke, solusi A, B, C, gitu. Tapi kalau kita yang ngasih tahu, kita yang tahu, oke, menurut mama sih harusnya kayak gini ya. Kalau menurut pengalaman mama, karena mama udah hidup lebih lama dari kamu, gitu kan, biasanya kamu harus gini. Nah, tapi kan anak kita belum hidup sama kita, nggak adil dong, ya nggak? Belum tentu juga yang terbaik juga cara kita, ya kan? Nah, so positively resultnya ternyata baik dari dulunya mengapresiasi Lula, dia nulis email itu, lalu ternyata dia gimana itu bikin grup kecil, dia perform berdua, gurunya dengerin gitu. So problem solved. Nah semenjak itu
setiap dia punya challenge atau struggle akademik di sekolah, dia tahu karena confidence itu sudah dia alamin pada saat dia mengalami kesulitan dengan challenge lain. Dan aku selalu bilang sama dia, setiap lagi sulit, you know what, I know you know what to do. I know you know what to do. Ngomong gitu aja ke seorang anak, itu tuh make them stand taller loh. Instead of kita yang ngasih tau dia what to do, it makes them stand taller and merasa dirinya capable untuk menghadapi masalah apapun juga. Tapi kita harus percaya sama dia. Kalau kita nggak percaya sama dia, dia nggak percaya sama dirinya. Semoga menjawab. Menjawab banget ya. Terima kasih. Thank you pertanyaannya. Untuk yang ketiga dan keempat tuh Mas Sano, kalau di belakang. Yang keempat, Bapak ada yang mau nanya nih. oh. Aku Satu lagi, boleh minta air hangat ya Nurul? Minta air hangat kan? Mas Sano, satu lagi kakak di depan. Tapi kan panas. Jangan panas-panas banget, aku nggak dulu. Nama Minum dulu aja ya teh. Mau minum dulu? Enggak apa-apa, sebentar Bu. Oke teh, apa namanya, perkenalkan aku Zulaiha. Aku seneng banget akhirnya bisa ketemu Teteh. Sama kayak Raka di depan. Tadinya mau ketemu yang di launch pertama, cuma lagi kerja dan ada deadline. Pertama aku suka banget bukunya dari seluruhnya ya, dari fisiknya, kemudian isinya juga seneng banget. Kemudian aku mau nanya sedikit di bab yang Ready Jet Set Go yang percakapan sama Lula. Sebenarnya ini udah ngejawab banget sih kalau misalnya kita untuk kompetisi kita emang harus kompetisi sama diri kita sendiri gitu katanya. Cuman pasti kan setiap orang tuh punya mimpi kan teh. Nah kebetulan mimpi kita dengan orang lain itu mungkin sama gitu teh. Nah kadang kan orang lain itu mencapai mimpi yang kita mau itu duluan gitu kan teh. Kayak kalau kita orang, maksudnya kita dengan kita mengapresiasi orang yang nggak kenal itu lebih mudah gitu kan. Kayak untuk ikut happy, ikut congratulations itu lebih mudah ketika ke orang yang nggak dikenal, maksudnya nggak terlalu dikenal banget. Cuma kayak kalau misalnya itu di sekeliling kita, orang terdekat kita untuk congratulate itu sebenarnya kita dari hati juga, cuma masih bisa sebenarnya kayak oh itu kan juga mimpi aku, tapi dia duluan gitu. Itu menurut pandangan Teteh gimana sih cara overcome itu untuk lebih legowo gitu? Itu aja sih Teh. Terima kasih Teh. Thank you Zulaiha, pertanyaannya bagus dan aku ngalamin sendiri. Aku pernah nulis kayaknya dalam tentang ini. Pertama tentang mimpi ya. Mimpi kamu kan, kamu punya mimpi tapi kebetulan mimpinya sama dengan orang lain gitu ya. Ya sebenarnya semua orang pasti punya mimpi yang sama, kurang lebih gitu ya. Cuman ada orang-orang yang mungkin udah berani men-tackle rasa ketakutannya dia, ada orang-orang yang masih butuh waktu lebih lama gitu ya. Nah, aku cerita aja ya, aku juga punya pengalaman seperti itu gitu, karena aku tuh punya mimpi jadi penulis. Well, aku jadi penulis udah lama, cuma punya mimpi menerbitkan buku ya udah lama gitu sebenarnya, nggak bilang-bilang aja gitu. Aku baru mengakui bahwa aku punya mimpi itu mungkin pas aku udah jadi ibu gitu. Nah, tapi aku punya banyak teman-teman yang udah menerbitkan buku, bahkan belum jadi ibu gitu, belum jadi, ya maksudnya belum berkeluarga gitu, tapi mereka tuh muda-muda hebat-hebat gitu ya, udah menerbitkan buku gitu ya. Dan waktu itu of course aku udah rasa berkecil hati, jujur, ada rasa cemburu, ada rasa malu gitu, kayak what do they have that I don't have gitu. Ya kan, kayak kok mereka duluan gitu, kayak oh mereka belum ngapa-ngapain terus kayak gitu gitu, beneran ya? Kayak ada rasa kayak kita tuh lebih capable dibanding orang itu gitu. Nah, lalu aku baca buku Big Magic. Ada yang udah baca belum? Elizabeth Gilbert. Jadi Elizabeth Gilbert yang nulis tentang Iprela. Ya, dia nulis buku tentang Big Magic. Buku itu nampar aku bolak-balik sampai nggak tidur. Buku itu nampar aku berkali-kali. Karena di situ di buku itu dibilangin, ya, bahwa semua orang itu pasti punya mimpi, punya desire. Oke? Dan kita hidup, kalau nggak sadar nih ya, kayak aku balik deh quote-nya, desire exists for us to fulfill. Ada yang ngerti ya? Our desires exist in our life is for us to fulfill. Jadi artinya, kalau kita punya desire sesuatu, ya memang sebenarnya kita meant to fulfill that desire.
But the question is, do you want to atau enggak? Jadi misalnya kita punya cita-cita nih, pengen di rumah, pengen S2, pengen nulis buku, pengen buka warung, ya kan? Pengen sekolah lagi, apapun itu memang sebenarnya kita tuh punya kemampuan untuk menjadikan itu kenyataan. Nah masalahnya kita cepat atau enggak, kita berani atau enggak, dan kita benar-benar mau ngejalanin apa enggak, gitu. Nah pada saat aku menyadari di buku itu banyak banget kan, by the way, anyway please read the book ya. Elizabeth Gilbert itu salah satu penulis yang men-trigger aku untuk nulis buku ini sebenarnya. Jadi dengan berbagai mimpi yang kita punya, pace kita itu pasti berbeda dengan orang lain, nggak mungkin sama. Dan kalau kita selalu melihat orang lain, kita pasti akan merasa selalu ketinggalan. Apalagi kemarin aku bilang kayak, ya Allah, aku baru 40 tahun nyetak buku ya. Terus ada teman aku yang bilang, gue udah mau 60 belum nyetak buku apa. Terus aku kayak, iya juga ya gitu. Tapi lo udah sukses banget, punya perusahaan A, B, C, D, E. Ya udah, berarti intinya apa? Manusia nggak akan pernah puas kan? Nah, aku mau share sesuatu yang aku lagi tulis sebenarnya. Aku selalu percaya di dunia ini cuma ada 2 orang tipe manusia. Orang dengan fixed mindset dengan orang yang growth mindset. Oke? Orang yang dengan fixed mindset melihat kesuksesan orang sebagai threat. Ya. Si paling nge-gym, si paling ngonten, si paling nulis, si paling ya kan? Si paling donasi. Dia adalah si paling nyinyir. Bener nggak? Nah ini fixed mindset. Kalau aku selalu percaya aku bukan fixed mindset, aku growth mindset. Jadi aku melihat kesuksesan orang lain itu jadi trigger buat aku. Kayak I can also do what I wanna do. I can also achieve my dream. Justru keberhasilan orang-orang ini adalah bukti bahwa manifestasi itu bisa. Bukti nyata gitu loh, kayak oh that's possible, oh that's possible, oh that's possible. So actually everything is possible. Nothing is impossible. Dan karena aku punya growth mindset, ya aku channel all my energy untuk mengeluarkan sesuatu, ya rilis buku, bikin bisnis, buka komunitas dan lain-lain. Karena aku nggak mau terjebak dengan oh si paling ini, si paling ini, si paling ini. Gue juga gue paling ini, biar gue paling bacot di Instagram. Gitu. Jadi aku nggak mau jadi yang si paling nyinyir. Nah sekarang balik lagi ke kamu mau jadi yang si paling apa? Si paling nyinyir atau kamu jadi si paling sesuatu? Aku maunya jadi sesuatu, si paling sesuatu. Walaupun pasti akan membuat orang lain tidak nyaman. Nggak apa-apa, kan kita nggak mungkin hidup menyenangkan semua orang. Ya betul ya. Dia ada. Nah tadi malam aku dengar ibuku talk di in our 20s. Ada tahu nggak platform in our 20s? Ya bagus banget. Ibuku kemarin tadi malam baru di talk di situ. Lalu di situ aku ada suatu momen di situ aku ketawa dan aku amazed sama ibuku betapa dia berkali-kali bilang tepuk tangan dong buat saya. Tepuk tangan dong buat saya. Tepuk tangan buat saya. Ayo tepuk tangan dulu dong buat saya. Karena intinya apa? Kalau kita nggak clap for ourselves, who will? If nobody clap for us, then we clap for ourselves. Enggak. Jadi buat apa sibuk mengcompare diri kita sama orang lain? Nah, in my experience, ya, aku itu orangnya senang banget nyemangatin orang, genuinely, sincerely, yes, you go girl, itu aku. Dia suka selfie, suka dandan, terus dia foto, terus dia suka gaya-gaya, atau misalnya dia sukses dalam berkarir. I will be your hype girl, I will be. Kenal, I am your girl. Pasti. Kenapa? Karena aku percaya it will be my turn one day. And if it's my turn, I'm gonna clap for me, and they will clap for me. Karena energi itu gak akan bohong. Energy doesn't lie. If you give genuinely, you will receive genuinely. And sometimes, most of the time, kita bahkan lebih receive lebih banyak dibanding apa yang kita kasih. Kita gak akan miskin dari memberi. Mau itu memberi energi ataupun memberi finansial, kita nggak akan pernah miskin. Justru kita akan kaya secara hati. Jadi jangan berkecil hati kalau mimpi kamu belum terwujud.
kamu introspeksi diri, apa yang membuat aku belum mewujudkan itu? Karena sebagian besar 80% mimpi itu belum terwujud, itu karena diri kita sendiri. Kita takut dibilang sok ini, takut dibilang takut gagal, takut salah, takut omongan orang, ya kan? Takut saudara bilang, oh lu cie, gitu kan? Saudara pasti kayak gitu kan? Cie, kontennya, gitu. Cie viral, gitu. Kayak gitu kan? Biasa itu, karena itu mentality mereka. Bener nggak? Aku dulu mau bikin konten aja takut kayak musuh gue bakal cie gitu kalau ketemu gitu. Ini real story. Tapi begitu aku datang loh, cie gue dong. Cie karena gue berani gue nge-post itu gitu misalnya. Jadi jangan berkecil hati. Oke? Cari diri kamu sendiri, kenapa kamu belum berani. And lihat orang lain, kenapa itu possible? How did they do it? And use it buat contoh aja, tapi jangan tipe ngikutin karena kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Karena again, Parimana aku terinspirasi banget sama Raditya Dika, ada yang tahu Raditya Dika ya? Dia bilang, kita jangan definisi oleh suatu pekerjaan. Jadi misalnya kayak gini, oh gue bangga banget gue direktur ini ya, so gitu. Oh gue pejabat apa gitu, emang gue pikirin. Nah, tapi dia punya skill apa? Itu yang bikin dia keren. Ngerti ya? Jadi skill kamu apa? Aku bilang sama anak-anakku, Uci nanti akan ada di buku yang juga. Berkaman aja. Salah satu conversationnya adalah, Mas Fadu dengerin aku kan Mas? Mas Fadu dengerin, pasti nanya ya? Oke, aku bocoran aja. Aku bilang sama anak-anakku bahwa kan anakku yang laki itu kan old soul ya, dia tuh filosofer banget. Dia bilang kayak gini, dia tuh filosofer banget. Dia bilang gini, one day if I go traveling, I will always be in business class. Bilang kayak gitu. Amin. Karena dia sebel banget kalau traveling sama kita selalu naik ekonomi. Jadi kalau dia lewat aisle bisnis, dia selalu ngomel dan ngomongnya tuh kenceng banget. Semua orang tuh dengerin. Wah, ini bisnis kita. Wah, ini people sitting in business class. Gitu. Kita tuh miskin, tapi gimana sih kita di bisnis kelas gitu kan. True story. Aku bilang sama dia, ya menurut kamu kita kurang atau enggak? Gitu. Menurut kamu kita kurang atau enggak? Lu obrolannya pokoknya panjang. Ya pokoknya intinya sampai sekarang dia nggak terima kalau traveling selalu naik ekonomi. Jadi dia bilang sama kita, nanti one day if I'm adult, I will always go in business class and I will always be in I will never be in economy. Gitu. Kecuali pesawat itu memang cuma ada ekonomi. I will go to premium economy. Gitu. Oke, I'm happy for you and I know you will make it happen. Aku bilang kayak gitu. Aku nggak bilang, kamu jangan kabur, kamu jangan sombong. Aku nggak gitu. Yes, you will do it. Yes, you can. Aku nggak gitu. Aku nggak yang sok-sok rendah-rendahin gitu, enggak. Karena aku percaya kalau kita percaya dia bisa, dia akan tumbuh, dia akan bisa melakukan itu, mewujudkan itu. Nah, aku bilang sama anak-anakku, selama kamu punya skill, selama kamu punya teman, dan kamu punya keberanian, percaya diri sama diri kamu nggak akan pernah miskin. Nggak akan pernah. Miskin secara finansial maksudku ya. Kamu nggak akan pernah miskin. Karena skill, keberanian, dan network itu yang menentukan keberhasilan seorang anak. Apapun pekerjaannya dia. Jadi misalnya nanti dia tiba-tiba mau jadi arsitek, pindah jadi seniman, pindah lagi jadi dokter, itu masuk ke dia aja. Terserah. Nggak akan aku larang. Jadi kita pun udah dewasa mau berubah profesi, ya nggak apa-apa. Ya paling dimarahin orang tua. Ya kan orang tua yang penting kita kasih uang nggak sih? Ya alhamdulillah orang tua nggak begitu sih. Which a privilege, a big privilege. Nah, again, kalau aku, karena aku punya orang tua seperti orang tuaku yang tidak berharap dibiayai di masa tua, ya tidak berharap loh ya, tapi kita jadi senang ngasih. Aku juga pengen nggak sih jadi kayak gitu? Wouldn't that inspire you that when you are old, you don't want to be the beban of your children? And believe me, based on my experience,
karena aku tidak merasakan beban itu, hubungan aku dengan mereka baik. Tidak sempurna loh ya, tapi baik. Dan orang selalu tanya, gimana sih teh bisa kayak gitu sama ibunya? Aku tuh sebel banget sama ibuku gitu. Aku ngeliat muka dia sebel banget, kayak datang tuh cuman transaksional aja. Jadi ini kan kejadian ke banyak orang ya. Mayoritas orang hubungan dengan orang tuanya transaksional. Jadi yang penting ibunya dikasih uang, bapaknya dikasih uang gitu. Kenapa? Karena waktu kecil hubungannya juga transaksional. Mama udah sekolahin kamu harus sukses. Mama udah ini, kamu harus gitu kan. Kamu nggak tahu diuntungnya kalau dimasakin buat kamu makan salah juga gitu. Berarti kan dari kecil dia sudah diperkenalkan hubungan transaksional. Jadi jangan heran kalau si anak atau kita yang diasuh seperti itu tumbuhnya juga transaksional sama orang tuanya. Jadi nengok orang tua itu bukan karena kangen, rindu, ingin karena ya struktur konstruksi sosial itu takut durhaka dan lain-lain. Jadi balik lagi tadi aku udah lost in my own thoughts nih. Tapi balik anyway, think what you want, rasain dulu yang mana yang terbaik untuk dirimu. Lihat orang lain sebagai inspirasi aja, jangan dijadiin patokan. Aku tadi sebenarnya lagi jawab kamu ya. Sorry, ini kepala aku ADHD aku all over the place. Anyway, semoga itu menjawab pertanyaan yang terakhir. Adakah yang mau bertanya lagi? Yes. Masa terakhir sih mau jangan. Ayo, habis terakhir masalah. Lagi boleh. Aku baru dapat bukunya 2 hari lalu, jadi aku belum selesai. It's okay. Aku baru baca, maksudnya salah satu yang hit my mind itu yang pertama. Ya, how do you want to die? How would you like to die? Nangis nggak? Ini pembicaraan yang paling menguras. Yang paling spesifik itu waktu nanya what if I can live without you, and you say that what if you can. Dari mana ya dapat keberanian itu untuk bilang what if you can? Jadi background aku salah dulu dari SD aku mungkin ibu anakku kata gitu ya. Jadi umurnya potong sekali ya. Kita boleh diskusi sampai situ sih. Dan aku penasaran ada kan konflik seperti ini. Karena begitu aku baca loh, tidak sekali kayak pengen ada lagi gak sih deeper lagi gitu tentang ini. Jadi buku kedua ya. Terus yang kedua itu sebenarnya penasaran kalau boleh sama Tante Rani share. Setelah aku lihat di podcast tentang bilangnya Tante Rani bertransformasi dari VOC mom into the conscious mom. VOC banget by the way. Nah, itu gimana sih? Penasaran sih ininya apa? Oke. Nanti pertanyaan kuda mungkin bisa dikasih ke info ya. Tapi aku mau jawab pertanyaan pertama dulu. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Cuman kan nggak mungkin semuanya jenis-jenis yang sama dimasukin ke buku kan. Aku by the way disclaimer dulu ya. Jadi dari semua pembicaraan itu kan ada berapa sih? 34, 35 ya? 35 ya. Itu kan di dalam buku itu ada 35 conversations. Just so you know, itu sebenarnya nggak semuanya. Jadi asli itu ada ratusan. Jadi itu adalah hasil yang di-curate sama-sama sebelum aku ajukan ke editorku. Jadi aku juga minta konsen mereka dan blessing mereka ini boleh apa nggak dipublish. Jadi aku nggak sekonyong-konyong kayak aku mau menerbitkan buku, so aku milih-milih conversation. I have to respect their privacy juga. Nah makanya, walaupun banyak conversation mengenai tentang kematian, nggak semuanya juga aku bisa masukin. Tapi kebetulan conversation yang How Would You Like to Die itu lolos kurasi anakku yang laki-laki gitu. Karena itu suatu conversation yang begitu pribadi ya, begitu private gitu. Dan bahkan di momen-momen itu tuh kita juga nangis, kita pelukan, kita nangis lagi gitu. Jadi the conversation grew gitu, nggak cuma di saat itu doang gitu. Tapi bagaimana conversation itu terbentuk tuh satu tidak diarahkan gitu. Itu biasanya muncul tuh obrolan kayak gitu di malam hari pas mau tidur gitu ya. Dan biasanya anak itu kan muncul ide tentang kematian kan nonton film ya kan, ada yang meninggal atau melihat anggota keluarga yang meninggal. Kayak kemarin tuh mertuaku baru meninggal, lalu dia juga melihat lah gitu ya prosesnya dan lain-lain. Jadi mengenai kematian itu tuh sebenarnya kan bagian dari hidup ya.
Nah, tapi seringkali orang tua, terutama orang tua baby boomers, itu tuh merasakan pamali gitu, kayak bilang, aduh pamali gitu, ngomongin itu. Nah, nggak usah jauh-jauh. Mertua aku juga kalau ngomongin aja, aduh jangan ngomongin itu, aku takut gitu kan. Gitu. Selalu begitu, sehingga jadi nggak pernah ada ngomong-ngomong tentang kematian. Gitu. Nah, sebenarnya kan yang anak pengen tahu itu kalau kita mati dia sama siapa kan? Yang dia takutin kan itu. Sama aku juga waktu kecil, seusia dia, pertama kali aku mengerti konsep kematian, aku juga takut banget. Aku ingat banget, aku tanya sama mamaku, nanti kalau mama mati sama siapa? Terus mikirin kan sama Afi, sama ini, Afi yang mana, yang mana gitu. Aku tuh masih ada anak yang dulu, sama yang mana gitu kan, boleh milih nggak gitu. Aku kalau nggak mau di rumah itu udah mikir kemana-mana. Nah, jadi aku reflect back juga gitu waktu aku kecil tuh sebenarnya apa yang ditakutin gitu. Nah, aku berusaha untuk extend that conversation ke anak-anak aku dan membuka ruang yang lebih netral sehingga mereka tuh nggak takut untuk bertanya. Nah, kenapa kok aku bisa nanya what if you can gitu kan, itu pertanyaan kamu kan? Karena sebenarnya aku tuh nggak takut mereka itu nggak bisa. Sama seperti tadi, kalau aku tahu mereka punya skill, which is itu tugasku untuk menumbuhkan skill itu, tugasku juga untuk menaruh dia di lingkungan yang baik, untuk punya network, ya kan? Memberikan dia pendidikan yang baik itu tugasku juga, ya kan? Terus udah gitu aku memberikan dia ruang untuk dia berevolusi dengan dia eksperimen. Itu juga fondasi yang aku harus sediakan. Aku sebenarnya nggak perlu takut sama kemampuan dia untuk survive dalam hidup, bener nggak? Nggak perlu tuh capek-capek ngumpulin warisan, ngumpulin ini segala macam. Kan banyak kan orang tua zaman sekarang beli rumah ini segala macam. Oh nanti buat anak gue si A, B, C, D, E gitu kan ya. Belum tentu kan mau ngurusin. Yang ada malah berantem warisan. Nah, sama lagi dengan kematian. Aku menyiapkan fondasi untuk dia hidup nantinya. Dan aku bilang kan, what if you can? Karena saat ini mama sedang menyiapkan kamu untuk nanti kamu hidup with or without me. Ya of course lah, pembicaraan itu tidak berlangsung tanpa air mata. Karena kita yang takut. Tapi ketakutan kita pun kita harus komunikasikan. Mama juga takut ninggalin kamu. Mama juga takut pisah sama kamu. Sebenarnya anak itu cuma butuh vulnerable moment kok diakuin. Kita nggak perlu selalu ngasih solusi. Mereka hanya ingin melihat ibunya juga bisa rapuh. Di saat dia melihat ibunya juga bisa rapuh, bisa honest, anak itu akan tumbuh rasa percaya dirinya. Karena divalidasi perasaan takutnya, bukan discriminate atau bukan dihilangkan. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, aku mau minta tolong jawaban di buku. Apa yang membuat Ibu Rani transformasi dari orang tua yang VOC sampai menjadi dia conscious? Jadi disclaimer dulu ya. Jadi dulu hubungan aku dengan ibuku seperti remaja-remaja lainnya cukup sulit karena aku adalah anak yang sangat pembangkang dan anak yang sangat nakal. Nah, walaupun ibuku nggak suka aku bilang aku nakal sekarang. Dan aku selalu push boundaries dia gitu. Kayak misalnya ibuku tuh kan very protective ya sama aku dibandingin teman-temanku yang lain. Jadi kalau aku SMP, teman-teman aku pulang sekolah main ke PIM, nonton, main ke rumah teman, aku mana ada dijemput ibuku dan nongkrong depan sekolah, pulang sama dia. Jadi aku tidak punya kebebasan seperti teman-temanku yang lain. Walaupun sekarang kalau looking back aku sangat merasa bersyukur ya, karena ternyata teman-temanku itu jadi kayak ugal-ugalan hidupnya. Bener, mereka ugal-ugalan hidupnya. Aku lebih, ya oke lah, lumayan lah, lumayan bener banget sih enggak, lumayan bener lah gitu. Nah, tapi ada suatu masa di dalam hidupku memang dimana aku merasakan transformasi hidup ibuku, yaitu mulai ibuku lebih banyak mendengar daripada ngasih nasihat gitu. Soalnya dulu yang aku ingat dari mama itu sering banget ngomong gini, Mama tuh gak hidup lebih lama dari kamu. Kamu tuh masih kecil, Mama udah tahu semuanya. Jadi kamu harus dengerin Mama. Itu adalah trademark dia. Nah, coba silakan Ibu Rani jawab dengan sejujur-jujurnya. Ini waktu launching nggak ada loh, jadi kalian beruntung ya. Silakan, Man. Ini nggak nyala mic-nya, atau Mas Tarno? Waduh, ini aku jadi kayak ditembak nih.
Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, luar biasa, keren banget ya, dengerin selalu. Aku tuh selalu apa ya, kalau dengerin, saya selalu berusaha untuk hadir kalau anak-anak saya punya acara. Saya punya anak 2, dan alhamdulillah dua-duanya aktif gitu ya di masyarakat dan dengan skillnya. Dan selalu berusaha untuk hadir. Kalau mereka apa namanya kayak sekarang ya, acara kayak gini ya, selain untuk memberikan support, tapi yang paling penting buat saya adalah saya belajar. Saya banyak mendengarkan apa yang mereka sampaikan, yang saya dulu mungkin nggak dapat. Ya, jadi oleh karena itu selalu bilang, kalau selalu bilang, saya waktu lagi pernah satu podcast saya bilang, anak-anak saya itu adalah my teachers. Guru-guru saya adalah, anak-anak saya adalah guru saya. Jadi kalau saya minta dikirim anak, kalau saya minta anak, sebetulnya tanpa saya sadari saya minta guru. Karena nggak ada orang tua yang bisa mendidik anak dengan baik kan ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya soal transformasi tadi ya, sebetulnya tadi kita udah bilang, kita tuh apa namanya tadi pembangkang ya. Itu saya kan? Rebellious. Nah, rebellious. Waktu dia rebellious, itu sebenarnya cermin buat saya. Because I used to be rebellious as well. Saya tuh rebellious juga. Sampai hari ini, saya adalah anak orang tua saya yang paling berbeda di antara sibling yang lain. Dari mulai sistem kepercayaan, lifestyle, itu sangat berbeda dengan adik-adik saya. Saya paling tua. Saya berbeda dengan mereka. Jadi kalau kita bilang rebellious, saya juga rebellious. Tapi waktu dia rebellious, saya mulai, aduh, kenapa dia kayak gitu ya? Saya mulai, apakah, kan seperti yang kita bilang, apakah karena saya seperti itu juga? Ini kayak apa ya namanya? Fight back apa namanya? Ya kayak main frisbee gitu loh. Jadi kembali ke saya gitu. Jadi apa yang terjadi pada saya kok saya ke-trigger? Yang tadi kita udah kasih contoh. Berarti ada yang salah dengan saya. Apa yang terjadi pada saya? Kok saya ke-trigger dengan dia? Banget. Nah, jadi di situ saya belajar, berarti ada banyak hal yang nggak fulfill dalam diri saya. So many things that I'm not fulfill pada saya, diri saya. Jadi saya nggak, apa yang dilakukan oleh orang tua saya, sehingga saya nggak fulfill. Tapi saya kan nggak mungkin ya nyalain orang tua saya. Nggak ada kan, apalagi orang tua yang saya VOC itu kan. Jadi berarti saya yang harus memperbaiki diri saya sendiri, supaya saya tidak mengulang hal yang sama seperti orang tua saya melakukan pada saya. Waktu itu saya mulai merasa ke-trigger ketika masuk usia remaja sih emang. Jadi waktu itu masuk SMP. SMP, mulai masuk SMP kan pra-remaja. Ya memang pada saat itu anak udah nggak bisa lagi diatur, udah nggak bisa lagi dikontrol, nggak bisa, udah nggak bisa. Jadi kita juga harus merubah cara pendekatan kita dengan anak-anak kita, which was not easy for me. Jadi saya harus belajar bagaimana break the cycle yang dilakukan orang tua saya ke saya. Apa yang saya lakukan, saya belajar. Nah disitulah saya mulai belajar seperti satu hal yang saya ketahui. Karena saya juga ada guru-guru, kita nggak bisa mendidik anak kita dengan baik kalau kita nggak belajar spiritualitas. And spiritualitas is not religion. Because spirituality is the religion of the heart and the heart of religion. Jadi kalau kita bicara spiritualitas itu bukan agama itu. Jadi kita harus kembali menyadari bahwa kita adalah jiwa. Jadi kembali lagi tadi kita bilang, saya harus melihat Keke sebagai jiwa, bukan anak kecil. Nah seperti itu. Nah jadi saya belajar, waktu itu mulai belajar psikologi terapan. Bukan psikologi yang saya belajar di sekolah, di kuliah.
and it's really different. Jadi saya belajar psikologi spiritual untuk bisa memahami, mengerti sebetulnya gimana sih parenting yang baik, parenting yang bagus itu. Jadi teori parenting itu nggak cukup kalau kita nggak belajar spiritualitas. Jadi saya mempelajari psikologi secara akademis, tapi juga saya belajar di sisi lain belajar psikologi spiritual, sehingga saya bisa lebih memahami jiwa bahwa anak saya adalah jiwa. Nah, jadi saya mulai transformasi ketika anak saya masuk SMP, sehingga saya juga merubah pendekatan saya kepada mereka. Dan saya merasa banget waktu, ya saya nggak tahu diceritain nggak sih aku lupa karena aku belum selesai ya. Kamu, oke, I'm sorry to say, aku nggak tahu did you say that kamu pernah nggak naik kelas dan sebagainya. Well, now you tell everyone. Sorry. I'm sorry. It's okay. Iya, aku pernah naik kelas waktu SMA. Oke, I'm sorry. No, it's okay. Okay, this is proof. My mom apologized. Ini bukti ya, ini bukti. Okay. It's okay. No, Aku sekarang udah gak malu lagi, aku malu banget. oke, ya. Write me the book. Ya kalau nggak salah kamu udah pernah cerita di Pernah tapi enggak secara. Aku cuma pertama kali bilang di podcast Parent Talk. Yes, that's it. Jadi karena aku dengar kamu udah ngomong di situ. Oh, Tapi kan semuanya belum nonton podcast sekarang, tapi jadi ngomong sama semua orang ini satu pen itu pas dengar. okay. How do you feel when you experience that? Kok kita jadi sisi konflik? How do I feel? I Yes. feel ashamed. You feel sick? Iya, aku malu, aku merasa gagal. Dia pengen nangis lagi nih. Ya ada rasa takut kecewa mama gitu kan. Kayak mama udah salahin aku. But what did I do? Iya, ini yang berbeda sih. Jadi waktu itu yang naik kelas ada 15 orang. Termasuk aku. By the way, aku sebagai Al-Azhar dulu. Al-Azhar pusat. Ya jadi waktu aku naik kelas itu ada 15 orang termasuk aku. Aku takut banget ngecewain mama. Takut banget bilang, walaupun mama mungkin udah tahu, karena mama yang bilang gitu ya. Aku udah punya feeling sih. Tapi mama itu nanya aku maunya gimana. Sedangkan semua teman-teman aku pada saat itu pindah sekolah, naik kelas. Which is very classic ya. Kamu pindah, tapi kamu naik kelas. Which means apa? Orang tuanya harus bayar mahal untuk dia pindah ke sekolah-sekolah ini. Nah, ibuku waktu itu menawarkan, atau mau gimana? Mau ngapain? It's a safe place there. Mama kok jadi kayak gini semua kita jadi. Ini terakhir kopi ya. Iya, jadi waktu itu mama nanya, Jadi kakak mau gimana? what do you want? What do you want? Tutup bilang sama mama maunya gimana? Mau pindah sekolah? Mau pindah ke luar negeri? Mau kemana? Mau ngapain? Opsinya dikasih ke aku. Gara-gara ibuku sama bapakku nggak marah, mereka nggak sekalipun marah, Ya, nggak ada kata-kata kayak you're a disappointment atau kata-kata you're a failure, itu nggak ada. Sedangkan aku dengar dari teman-temanku yang lain, orang tuanya tuh ada yang nampar dia lah, ada yang ngusir lah, ada yang bilang kamu tuh mengecewakan lah, kamu we're disappointed at you gitu ya. Tapi orang tua aku nggak ada satupun kata-kata itu, which is bikin aku makin merasa bersalah juga sih ya. Tapi itu yang menguatkanku untuk memutuskan, dan ini datang dari diriku sendiri ya. Aku mau stay. Aku mau stay di Al-Azhar, aku mau menghadapi 1 tahun lagi
aku mau menghadapi konsekuensinya sendiri, konsekuensi logis atas perbuatanku sendiri. Karena aku itu cuma aku bego ya, karena aku nakal aja, saya cabut. Aku sering berantem gitu sama guru, yang contoh ya. Aku sering berantem gitu sama guru karena aku tuh sering mempertanyakan hal-hal yang di luar nalar mereka gitu ya. Makanya harusnya aku emang gak masuk Al-Azhar Imam. Ya, jadi anyway, aku dulu sering aku di mata guru aku adalah seorang anak yang blacklist lah gitu. Karena aku sering kabur, sering cabut, sering berantem, sering pacaran. Nah, anyway, aku memutuskan untuk stay karena it was my mistake, it was my doing, and I think that conscience nggak akan muncul kalau ibuku belum bertransformasi menjadi ibu yang lebih conscious, gitu. Dan karena mereka menyediakan ruang untuk mereka provide me that safe space untuk aku menentukan jalan hidupku, aku memutuskan untuk aku stay karena that was the decision that came from my heart and from my mind, dan itu sangat align. Selaras gitu antara hati dan pikiran dan ucapanku tuh selaras. Aku decided aku mau stay karena aku tahu aku nggak mau membebani orang tuaku atas kesalahan yang aku lakukan. Masa mereka yang harus bayar karena aku mau pindah sekolah? Enak aja, ya kan? Dan itu aku udah punya kesadaran itu di usia aku 17 tahun, bahkan belum 16 tahun kayaknya aku 17 ya. Aku punya kesadaran itu di usia 17 tahun di saat teman-teman aku belum punya kesadaran itu. Teman-teman aku semua bilang, oh aneh banget sih tawarin mau pindah sekolah, mau pindah sekolah gitu. Mereka ada sama 6, sama 3, ada yang mana gitu ya. Ya aku bilang, I mean it's my decision and it's my mistake. Why do they have to pay? Gitu. Aduh ini musiknya nggak mendukung ya. Aduh ini musik pasti. Musik paling kasih gitu. Oke, anyway, jadi that was a very big learning point and learning curve for me, terutama sekarang aku sebagai orang tua. Jadi sekarang aku dihadapin sama anak-anak yang juga sudah mulai melakukan kesalahan kecil gitu ya di sekolah gitu ya. Apakah dia terlibat bullying, apakah dia terlibat berantem, apakah dia terlibat, pasti kan anak-anak ada lah, walaupun mereka tidak maksud gitu ya. Tapi aku balikin lagi sih ke mereka bahwa memang semuanya ada konsekuensinya dan yang menghadapin kamu sendiri. Mama cuma ada di sini buat meluk kamu, cium kamu, if you wanna cry I'm there. Tapi selama aku menjalani 1 tahun pengulangan di sekolah itu, jujur berat banget secara mental. Karena aku harus melihat teman-temanku naik kelas dan aku stay. Berat banget. Tapi yang bikin aku berbeda dengan temanku yang lain, aku di rumah fondasinya kuat. Jadi aku pulang tidak bawa shame itu. Karena aku tahu di rumah aku pasti akan diterima. Jadi shame itu tuh ya di sekolah aja gitu. Dan justru kekuatan fondasi di rumah itu yang bikin aku kuat melangkah ke sekolah menghadapi rasa malu itu. Jadi bayangkan kalau orang tua aku juga malu disappointed sama aku, berangkat pun akan berat kan keluar dari rumah. So that was, thank you mama for that. Ya, saya selalu bangga dengan kerja dari mulai waktu itu ya. Jadi saya sama seperti waktu adiknya juga mau pindah semester, pindah jurusan, sama kayak gitu. Jadi saya memberikan ruang ya, biarkan mereka memilih apa yang terbaik buat mereka. Nah juga waktu saya tanya kamu mau bagaimana, mau pindah sekolah, atau mau tetap di sini, dan alasan dia itu luar biasa. Dia bilang aku mau tetap di sini, dan saya tanya kenapa kamu tetap di sini? Ya karena kalau aku tetap di sini, mungkin kamu lupa dengan jawaban kamu. Kalau aku tetap di sini, aku bisa membuktikan bahwa aku bisa kok melewati masa-masa sulit, dan buatku nggak masalah juga. Aku bisa main sama adik kelas, aku juga bisa main sama kakak kelas. Jadi nggak ada masalah, aku bisa main sama semuanya. Nah itu luar biasa tuh jawabannya. Oke, thank you Gaza. Terima kasih. Terima kasih. Spesial ya pokoknya hari ini. Kita memang benar-benar judulnya pas, affectionate
parenting. Yang awalnya nggak ada. Kan juga kan nih. Ada kejadian dan anak saya juga nggak tahu nih. Mbak, sorry banget kita nggak bisa lanjut untuk Q&A karena dari kita juga punya intimate untuk book signing. Selain kita akan book signing. Namun sebelum book signing itu kita ada plan untuk membuat journaling. Saya panggil Mbak, belum pula jadi kan? Tadi udah dibagiin kan? Iya. Jadi coba dilihat di dalam sheet itu. Sebenarnya ini tuh tadinya mau dibikin untuk prompt pertanyaan. Tapi nggak apa-apa diisi aja. Mau diisi sekarang, mau diisi di rumah boleh. Nanti kamu mau ngobrol sama aku pas book signing juga silahkan. Diisi, itu bukan untuk dikumpulin, nggak ada salah, nggak ada benar. Karena bukan ujian loh ya. Diisi aja, nanti bisa jadi bahan kita diskusi. Nah di situ, di sebelah kiri, aku bertanya, tuliskan dialog yang paling berkesan dalam hidupmu selama masa pengasuhan, apabila ada. Ya, itu nggak cuma dari orang tua kandung loh ya, bisa dari kakak, kakek, nenek, guru, siapapun orang tokoh yang kita pandang sebagai orang yang mengasuh kita. Ada nggak? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ada yang ingat nggak? Lalu yang kedua, adakah percakapan yang selalu kamu inginkan dari mereka, tapi belum pernah terjadi? Jadi seandainya kamu masih punya hubungan itu sama mereka, di usia kamu yang sekarang pun, kamu masih berharap bisa ngobrolin itu sama mereka. Ada nggak? Ya, sambil kita setup untuk book signing, silahkan diisi. Nanti pas book signing, kalau ada yang mau sign sama aku, kita bisa ngobrol lagi. Ya. Teman-teman, book signing ini fase yang krusial karena kalau kita tidak ikut terus, takutnya malah chaos. Karena tempat kita terbatas sekali, maka sambil nanti kamu isi sebelum book signing kita foto dulu ya. Kita foto bareng Kak Ania. Nanti Kak Ania ngasih di sini teman-teman. Kak Ania, Kak kesalahan. Bukan Mas Tami. Nah, namun nanti book signing tetap kita by quality ya. Jadi panggil dari per baris saja. Makanya kakak bisa boleh duduk. Nah, saya ambilkan kursi. Mas Ragil bisa dibantu. Nanti Mas Johan siap-siap. Kita sudah kasih playlist lagunya di YouTube. Mari kita lihat kamera pertama, lihat kamera ke depan sini ya. Kita akan foto sebanyak 70 kali 7 ya. Oke. Foto yang pertama, hadap ke kamera ke depan semua, senyum yang selebarnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya sebebas-bebasnya ya. Ini adalah ya kita bebaskan pokoknya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oh, satu lagi. Ini spesial dari Babe, bapaknya Mbak Keke. Oke. Mas Nugin silakan dilanjutkan untuk teknis. Oke, kita akan semua di sini stay. Nanti teman-teman akan kalian maju ke depan sini. Nanti silakan kakak di luar maju.
Boleh dong.